kasusnya hari Jumat ya kita kesana kemarin. Gimana? Ya, jadi pada kami ke Polresta Bekasi ini untuk minta keterangan ke penyidik terkait dengan perkembangan proses hukum yang sudah berjalan sedemikian lama ya, sejak tahun 2003. Laporan dari Zeda Salim ini tidak kunjung berlanjut, masih berjalan di tempat. Akhirnya kami ya setelah mendapat kuasa dari Zeda Salim ingin cross check ke penyidik, ternyata memang di sana masih ada persoalan yang mendasar yang belum teruraikan ya, sehingga perkara itu betul-betul masih mandek. Ya, karena walaupun sudah dihadirkan saksi ahli dan sudah diadakan beberapa kali gelar perkara, tapi masih belum cukup untuk dilanjutkan ke kejaksaan penuntut umum. Karena masih banyak hal yang dianggap belum sinkron, terutama terkait dengan ketentuan undang-undang KDRT, di mana undang-undang KDRT menentukan dalam konteks pelaporan itu harus dilampiri atau dilambari dengan akte perkawinan. Nah, sementara si Zeda Salim kan tidak punya akte perkawinan. Nah, sehingga ini menjadi penghalang utama ya. Polisi sementara masih berpedoman secara normatif bahwa yang namanya perkawinan yang sah adalah perkawinan yang tercatat secara negara. Sehingga ketika masuk ke ranah itu, maka harus ada ketentuan yang memenuhi unsur itu. Apalagi ini kekerasan non fisik. Nah, memang dalam pasal 5 Undang-Undang KDRT ada ketentuan non fisik, tapi kan ada ketentuan adalah tadi dilambari dengan akte perkawinan. Lain halnya dalam beberapa kasus di mana ada jurisprudensi yang memberikan satu punishment terhadap istri siri dan diterima kasusnya, itu karena dia memang fisik kekerasannya ya, bukan psikis. Ini yang menjadi persoalan. Oleh karenanya kami mendiskusikan dengan mereka, yang jelas ini sebuah perbuatan yang dilakukan oleh oknum ya, dan berdampak psikologis yang luar biasa terhadap korban, yakni Zeda Salim. Dan ternyata bukan cuma dia sendiri yang menjadi korban, laki-laki itu yang berinisial AJ kan begitu. Tetapi banyak korban yang menjadi karena perilaku dia. Nah, oleh karenanya terus kami mendiskusikan dengan pihak penyidik, apa nih yang bisa kita tempuh untuk melakukan ini. Nah, akhirnya saya menawarkan satu konsep. Bagaimana kalau ini dilapis dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang TPKS, yakni tindak pidana kekerasan seksual. Nah, kalau undang-undang ini tidak mensyaratkan adanya akte perkawinan, tapi apapun dan siapapun yang melakukan tindak kekerasan dalam seksual bisa masuk ke undang-undang itu. Nah, akhirnya gelar perkara yang dijanjikan akan berlangsung minggu ini itu membahas masalah itu. Apakah akan dilapis antara undang-undang KDRT dengan undang-undang TPKS? Kalau bisa dilapis, cukup berjalan tanpa adanya laporan baru. Tapi kalau pertimbangan mereka untuk melapis nanti dikhawatirkan timbul persoalan baru, maka laporan pertama kita akan cabut, terus kita bikin laporan baru tentang tindak pidana kekerasan seksual. Tidak hanya Zeda, tapi ada beberapa orang lain. Iya. Nah, apakah ketika TPKS ini dipakai, saksi-saksi ini bisa dihadirkan juga? Itu pun menjadi perdebatan kami kemarin. Seandainya kita akan membuat laporan baru kalau nggak bisa dilapis. Nah, kalau bisa dilapis kan cukup, ya. Tapi kalau nggak bisa dilapis, otomatis kita bikin laporan baru. Nah, pertanyaan kami, apakah saksi yang sudah dihadirkan kemarin itu akan dipakai lagi atau perlu saksi baru lagi? Nah, ini juga masih dalam perdebatan. Logikanya, ya memang harus dengan
saksi baru atau kehadiran baru paling tidak kan begitu, walaupun orangnya lama tapi dia kan hadir baru karena ada perbedaan dari aspek legal standingnya. Kalau dulu undang-undang KDRT, sekarang undang-undang TPKS gitu. Nah, sejauh ini korban-korbannya sudah dikasih tahu sama Mbak Zida? Nah, jadi pengakuan Mbak Zida ya, saya terus terang belum melakukan riset yang mendalam terkait dengan apa yang Mbak Zida laporkan. Konon korbannya itu lebih dari 2 dosin kan begitu. Wah, ini 2 dosin ini siapa saja? Ini yang kalau nanti ini berjalan pasti yang lain akan ikut nimbrung ya, karena sudah ada beberapa yang berterus terang kepada Zeda bahwa bukan hanya 1, 2, 3 tapi lebih dari 10, hanya mereka tidak punya keberanian lapor saja. Bahkan ada yang dikawin secara telepon saja tanpa ada kelengkapan unsur syar'i dalam perkawinan. Ini kan gila ini. Ini pengakuan dari Zeda. Zida, jadi ada teman Zida sendiri yang ngaku ke Zida bahwa aku pun dinikah tapi per telepon saja. Ini kan seorang mubalik yang kondang ini ternyata memiliki kelainan yang penyimpangan yang saya kira perlu diluruskan. Menghubungi dari pihak kuasa hukum. Memang saya baru masukkan hari Jumat kemarin ya. Sehingga mungkin pihak AJ belum tahu siapa advokat yang meneruskan. Karena advokat yang lama yang namanya Pak Ari ini mundur dengan beberapa alasan yang tidak perlu saya sampaikan ke sini lah. Tapi yang jelas dia mundur, oleh karenanya saya berani masuk ya kan secara formal. Nah, bikinlah kuasa baru kepada saya dan ada 2 teman lagi yang mendampingi saya untuk kasus ini. Ya, ada Mas Hilman, ada Mas Abdullah nanti akan mendampingi saya dalam proses ini. Karena saya yakin ini tidak akan singkat penanganannya. Ini akan berjilid-jilid. Saya yakin itu. Boleh jadi kasus Zeda itu lancar, tapi di belakang Zeda banyak akan muncul. Ini juga saya siap-siap. Siapa tahu mereka juga akan minta bantuan saya untuk mengawalkan itu. Maka saya anggap Zida ini sebagai key person yang akan mendobrak ya, gunung es yang sedemikian angkuh itu. Tujuannya adalah agar tiada lagi korban-korban pelecehan seksual dan tiada lagi berkedok agama. Nah, jadi perempuan sebagai kaum rentan ini kerap dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok orang yang menggunakan agama atas nama agama ya untuk kepentingan nafsu belaka. Ini yang saya kira Mbak Zeda harus kuat, dia harus berani, tidak boleh takut apapun tantangan yang dihadapi. Demi apa? Demi nasib perempuan-perempuan yang lain. Jadi dia bukan untuk dia sendiri, tapi untuk kemaslahatan bersama para korban perilaku seksual yang saya anggap ini menyimpang. Ya, tadi Bapak sendiri bilang ini kan kasusnya KDRT. Apa penekanan di KDRT-nya, bukan di kawin sirinya? Ya, jadi begini. Memang persoalan nikah siri ya, ini kan terjadi debatable. Ketentuan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan di mana perkawinan itu harus dicatatkan, ini kan mengalami perdebatan yang luar biasa secara akademik. Ada yang memaknai bahwa perkawinan siri pun mempunyai legal standing di mata negara walaupun tidak sesempurna perkawinan yang sah itu. Buktinya apa? Kasus Macica Muchtar menang di MK. Sehingga putusan MK menyatakan bahwa anak produk nikah siri itu dinyatakan oleh MK mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya. Artinya bahwa anak nikah siri itu walaupun dia tidak memiliki hubungan yang sesempurna anak nikah sempurna, dia punya hak waris dan macam-macam, tapi dia punya hubungan keperdataan. Dalam arti apa? Dalam arti bapak biologisnya tetap harus memelihara anak siri itu, dan ketika terjadi proses waris, dia harus memberikan apa yang namanya wasiat wajibah terhadap anak produk nikah siri. Ini yang dimaksud hubungan keperdataan. Dan sekarang ini
Ini bedanya sih. Ya, sekarang ini anak nikah siri pun Ya, kalau si Jeda Saling KDRT bicara anak kan pasti biologis ada darah Iya. yang bisa dikatakan digugat Iya. atau diresmikan. Nah kali ini kan jeda aja masalah KDRT dengan status kawin siri. Gimana melihatnya gitu ya loh? akan menganalogkan dari situ. Iya. Artinya apa? Bahwa nikah siri pun memiliki kekuatan hukum walaupun tidak sempurna. Oke. Maksud saya itu, sehingga ketika terjadi KDRT itu pun solusinya masuk gitu loh, masuk. Jadi polisi tidak harus takut-takut untuk memasukkan kekerasan dalam rumah tangga walaupun dia nikah siri. Begitu ya. Nah, namun kalau kita merujuk pada beberapa jurisprudensi, memang yang terjadi itu kekerasan fisik sehingga dia menggunakan undang-undang KDRT dilapisi dengan undang-undang pidana umum. Nah, sehingga kekerasannya dari situ dia masuk. Nah, tapi yang menjadi problemnya Zeda itu non fisik. Ini yang penyidik masih ketakutan gitu loh. Walaupun di undang-undang kan jelas ya, maksudnya ada yang fisik dan verbal itu kan masuk juga. Ada di undang-undang KDRT, terutama di pasal 5 itu jelas bahwa yang namanya kekerasan dalam rumah tangga itu ada di antaranya fisik, non fisik, kekerasan ekonomi, seksual. Masuk di situ. Artinya dengan menggunakan pasal 5 undang-undang KDRT dan disempurnakan dengan pasal 35 itu bisa gitu loh. Namun polisi masih trauma dengan situasi di luar sono yang menghantui. Jangan-jangan kalau saya gunakan ini nanti saya kena malapetaka pra peradilan. Itu ditakuti. Semestinya kalau kita merujuk pada beberapa pemikiran para ahli dan juga ada jurisprudensi, harus disamakan dong. Kekerasan baik fisik maupun fisik ya kekerasan kan begitu. Nah itu persoalannya di situ. Jadi bagi saya penyidik harus berani memasukkan kekerasan itu di undang-undang KDRT. Mau difokus ke yang tadi kayak bilang ada dua lusin ya. Itu kesemuanya itu bakal dinikahkan statusnya seperti apa sih? Iya, pengakuan Zida loh ya. Itu bukan temuan saya ya, tapi pengakuan Zida. Banyak rekan-rekan dia, ada yang sudah menghubungi dia, ada yang belum. Dan yang menghubungi itu lebih dari 5 orang. Dan diyakini sampai selusin. Nah yang belum berani bersuara, mungkin lebih dari itu. Maka dia meyakini lebih dari 2 lusin korban dari kebiadaban AJ itu. Dia menikahi perempuan dengan nikah siri. Tanpa ada pertanggungjawaban yang sempurna. Jadi apa yang dia petik dari si perempuan tadi hanya madunya saja tanpa ada pertanggungjawaban secara sempurna sebagai seorang istri. Saksikan terus Rasis Infotainment dan untuk mendapatkan berita terupdate, like, komen, share dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap Drasis, rumor artis dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, more artis dan selebritis, Bukan gosip. tapi fakta.